Halo, selamat berjumpa dan selamat datang di Kampus Teknologi dan Inovasi Institut Teknologi Nasional Malang. Perkenalkan, saya Insinyur Antoni Heltra Pradana, STMURP, salah satu dosen tetap di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITN Malang dari program studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini, saya ingin berbagi salah satu pengalaman dan keseharian saya sebagai dosen PWK dalam proses pengajaran yang akan saya tuangkan dalam video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini saya buat untuk unjuk kerja bidang pengajaran pada pengajuan sertifikasi dosen Smart 2025. Tanpa berlama-lama, mari ikuti proses pembelajaran bersama saya hari ini. Secara singkat, mata kuliah ini membahas pemahaman mendasar hingga aplikasi mengenai bagaimana memahami dokumen tata ruang berkaitan perencanaan tapak, kaidah dan tata aturan, merencanakan tapak, praktek menyusun rencana dan rancangan tapak pada kondisi dan konteks lokasi real, serta penyajian dalam dokumentasi rencana yang terstruktur, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membimbing mahasiswa agar mampu menyusun rencana dan merancang konsep perencanaan tapak, site plan atau kawasan, dengan kasus perumahan permukiman, serta mengatur elemen-elemen penyusun tapak yang berkaitan dengan kasus tersebut secara cermat, sekaligus estetis, dan logis. Nantinya, pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan mampu menyajikan hasil analisa dan konseptual perencanaan tapak dalam bentuk gambar, diagram, infografis, dan peta 2 dimensi, serta permodelan sederhana 3 dimensi. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan yang diharapkan pada mata kuliah ini telah tertuang dalam RPS pada kemampuan khusus 2, 3, 4, dan 5. Dan lebih lanjut lagi, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dikuasai mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini terbagi pada 6 CPMK, yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami mengenai konsep perencanaan tapak, site plan, kawasan perumahan permukiman, lalu kemudian CPMK kedua, mampu mengatur elemen-elemen penyusun tapak, CPMK ketiga, mampu mempertimbangkan penguasaan estetika ruang dalam perencanaan tapak, CPMK keempat, mampu mempertimbangkan kesesuaian lokasi terhadap kenyamanan, keamanan, serta mobilitas pengguna, CPMK 5, mampu menentukan kebutuhan ruang pada rencana tapak dan besaran ruang yang dibutuhkan, serta CPMK yang terakhir adalah mampu merencanakan dan merancang perencanaan tapak dalam gambar 2 dan 3 dimensi yang representatif. Proses pembelajaran ini tidak hanya menerapkan pemaparan materi secara klasikal, tetapi juga pembelajaran berkelompok, tugas mandiri, diskusi 2 arah, dan asistensi setiap minggu, atau dengan kata lain, project-based learning. Kemudian, untuk penilaian, mata kuliah ini menerapkan sistem studio yang artinya terdapat satu tugas besar di akhir semester dalam bentuk UAS, serta progress report dan laporan kemajuan setiap minggu yang didiskusikan dan diasistensikan secara berkala. Besaran komponen penilaian pada mata kuliah ini nantinya mengacu pada dokumen RPS yang telah disampaikan, sehingga untuk menunjang pemahaman mendasar dan menghasilkan hasil yang benar-benar berkualitas, digunakan beberapa sumber bacaan yang relevan berupa buku, artikel ilmiah, maupun contoh kasus lain yang bisa digunakan sebagai inspirasi berproses dalam merencanakan tapak dan merancang tapak itu sendiri. Untuk itu, mari ikuti saya berproses di kelas bersama mahasiswa pada mata kuliah tapak ini dengan materi minggu ketiga mengenai elemen-elemen penyusunan tapak dan pola penataannya. Halo. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertemuan kita yang ketiga untuk mata kuliah tapak. Jadi seperti yang kita ketahui di minggu yang kemarin, itu ada beberapa tugas, ada beberapa progres nanti yang juga akan kita sharing. Tapi untuk awal ini akan ada sedikit materi yang akan saya sampaikan. Lalu kemudian nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dan kelompok yang saya minta tolong buat bawa mainan mana ya? Buat rumah monopoli. Oh yang ini ya? Nih. Oke, ini nanti kita bisa sambil demo bareng bagaimana cara melakukan penataan tapak. Tapi untuk
singkatnya, ini saya minta waktu sebentar untuk setting untuk device-nya, nanti kita lanjut dengan kita presentasi lalu kemudian diskusi dan jawab. Oke, layarnya kelihatan semua ya? Oke. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu kemarin, jadi mata kuliah TAPA ini memang adalah salah satu mata kuliah yang amat sangat penting ya dalam perencanaan wilayah dan kota, khususnya kalau kita akan melakukan evaluasi terhadap suatu pembangunan kawasan perumahan permukiman, atau misalnya katakanlah akan melakukan semacam perencanaan kawasan permukiman baru. Nah, ini kita perlu banget untuk mempelajari perencanaan TAPA. Nah, di minggu ini analisis dan elemen-elemen penyusunan TAPA akan kita bahas, dan secara sederhana memang seperti yang teman-teman juga sudah sempat lihat pada slide di minggu kemarin juga sedikit saya ulang. Jadi memang TAPA ini adalah cara untuk kita bagaimana bisa mengembangkan suatu fungsi kegiatan di dalam suatu wilayah spasial yang pada akhirnya harus kita koneksikan dengan sekian banyak kelebihan dari lokasi itu tersendiri, kekurangan dan juga kebutuhan-kebutuhan dari lingkungan yang ada di sana. Nah, ini juga kemarin juga sudah sempat saya sampaikan ya, jadi aktor dalam site planning itu ada pemilik lahan, pemodal, sampai kemudian bagaimana peran planner dalam site planning. Kita nanti akan menjadi fungsi kontrol ya, mereview. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya ada pembangunan kawasan permukiman baru, kita sebagai planner, kita akan mereview. Sudah cocok nggak dengan dokumen tata ruangnya? Peruntukannya sudah cocok belum? Sudah sesuai belum? Bagaimana dengan konteks fisiknya? Bagaimana dengan kebutuhan dan daya dukung daya tampungnya? Itu semua nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut di minggu ini. Jadi tahapan site planning itu ada dari analisis TAPA, lalu kemudian secara insight dan juga secara offsite. Kemudian ada juga kita akan sesuaikan dengan tujuan master plan perkotaan. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa menghasilkan satu hasil desain yang sebetulnya ada kalau bisa dibilang itu berada pada ranah abu-abu ya, antara arsitektur dengan perencanaan wilayah dan kota. Kita berada di tengah-tengah. Jadi ada gambar perencanaan, ada set plan, layout plan, sampai kemudian kalau kita aktualisasinya, kita akan melakukan penyusunan laporan desain akhir hingga ke dokumen kontraknya. Nah, untuk yang di pertemuan kali ini, dasarnya memang kita akan selalu melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, SNI-nya juga dari 31733/2004, yang di situ ada prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam perumahan permukiman. Mulai dari jaringan jalan, terus kemudian jaringan listrik, persampahan, drainase, lalu kemudian juga harus ada pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung perumahan permukiman tersebut. Nah, untuk kita kemudian bisa menghasilkan bagaimana perumahan yang bagus dengan koneksinya terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu kita juga harus tahu lokasinya di mana dulu. Nah, lokasi ini penting karena kalau kita tidak memiliki data yang cukup, melakukan analisis yang cukup berkaitan dengan kondisi tapaknya di sana seperti apa, maka kita akan bingung nih, rumah yang nanti tipe tertentu akan saya letakkan di mana, jalannya nanti akan belok kemana, akses keluar masuknya akan saya letakkan di mana. Nah, ini yang perlu kita bahas bersama. Nah, untuk yang pertama ini secara khusus ada 6 poin yang bisa kita amati bersama. Mulai dari analisis konteks urban, ini yang saya sarankan dilakukan pertama. Jadi kalau kita melakukan analisa konteks urban ini fungsinya adalah supaya kita bisa mengetahui bagaimana konteks di sekitar lokasi yang akan kita rencanakan menjadi kawasan perumahan permukiman itu konstelasinya seperti apa. Lalu kemudian tanah, topografi, hidrologi, ini juga penting. Jangan-jangan nanti kita mau membangun di lahan yang miring dan tidak memungkinkan 2 lantai, tetapi ternyata
developernya mau membangun 2 lantai atau kita ingin membangun 2 lantai, tentu tidak memungkinkan. Makanya tanah topografi hidrologi juga penting. Termasuk juga sirkulasi parkir dan pencapaian. Misalnya kalau sirkulasi parkir ini kita membangun di kawasan yang sudah padat penduduk. Jangan sampai kemudian kita membuat kawasan perumahan permukiman yang baru malah menjadi beban bagi traffic yang ada di sana. Nah, sehingga sirkulasi ini juga menjadi penting. Kadang banyak banget kasus ya, yang teman-teman mungkin ada yang pernah ngamatin gitu, 1-2 perumahan yang cuman satu gang kecil begitu, terus kemudian hanya rumah kiri kanan dan cuman ada sekitar 15 rumah begitu ya. Pernah tahu kan ya? Ya, nah itu yang kadang-kadang juga menjadi semacam bolongnya dari review tata ruangnya, yang seharusnya kan kalau dengan lingkungan yang sekecil itu sirkulasinya yang semakin mepet, ya mungkin perizinannya bisa ditangguhkan atau harus menggunakan lahan yang lebih luas. Terus kemudian ada potensi dan pengolahan vegetasi atau landscaping. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kawasan di sekitar perumahan kita itu punya view yang bagus ke arah gunung, punya view yang bagus ke arah pantai, ke arah lembah, dengan segala macam vegetasi, tanaman, mungkin juga suasananya yang asri. Nah, itu kan penting untuk kita pertimbangkan sehingga bisa kita olah, tidak kemudian secara sekonyong-konyong kita habiskan gitu area vegetasi yang ada di sekitarnya. Termasuk juga untuk sistem utilitas. Membangun perumahan itu tidak bisa kalau kita tanpa mengkoneksikan dengan jaringan energi yang sudah ada, dengan jaringan drainase yang sudah ada. Ya kan? Misalnya kita bikin perumahan, terus kemudian didesain bagus sedemikian rupa, mungkin seperti developer besar, tapi tidak ada jaringan listrik yang mudah mengakses ke situ. Ya, nggak ada yang beli kan? Nah, jadi itu yang perlu kita pertimbangkan juga. Selama mata kuliah ini nanti teman-teman diharapkan juga bisa menghasilkan suatu diagram berbentuk set analisis seperti ini, yang nantinya misalnya pada lokasi di mana akan diletakkan area fungsi khusus tertentu begitu, misalnya plaza atau mungkin di mana nanti akan ada rumah-rumah tipe besar, rumah tipe sedang kecil. Nah, ini ada diagram-diagram yang teman-teman bisa pelajari simbolisasinya untuk mempermudah analisa. Nah, kayak seperti ini. Misalnya, kalau matahari dia jalannya dari sebelah sini, dari terbit ke tenggelam, maka arah hadap rumahnya akan seperti apa. Nah, ini nanti akan kita detailkan pembahasannya. Nah, yang pertama ini yang perlu juga kita tangkap itu adalah mengenai analisis konteks urban. Ini saya cepat saja ya, karena ini nanti juga bisa dipelajari secara mandiri juga untuk slide-nya ini. Konteks urban, yang intinya kalau kita melihat satu kawasan yang akan direncanakan, bagaimana jarak 400 meter, 700 meter, 1 kilometer dari lokasi perumahan yang teman-teman desain tersebut, apakah ada fasilitas-fasilitas penunjang yang cukup? Jangan sampai kita bikin kawasan perumahan permukiman, kita merencanakan tapak yang ada di sana, tapi di sana jauh dari mungkin minimarket, jauh dari pasar, jauh dari akses sekolah dan lain sebagainya. Sehingga jangan-jangan di lingkungan perumahan kita malah kita bisa bangun minimarket, sekolah, mungkin klinik, fasilitas dan sebagainya. Jadi tidak kita kemudian dalam radius 1 kilo tidak ada fungsi-fungsi tersebut, ya sudah kita biarkan. Enggak ada seperti itu. Nah, ini untuk analisis yang tadi saya sampaikan, tanah topografi hidrologi, ini satu paket nih. Ini satu paket. Jadi bagaimana kapasitas dari tanah tersebut untuk bisa menyangga sekian banyak fungsi hunian yang baru. Nah, sehingga dari topografinya, terus kemudian kita bisa cek hidrologinya, bagaimana aliran air di sana. Nah, ini juga nanti pada akhirnya kita bisa setting. Kalau di tapak kita ada area sungai, maka jalannya apakah mengikuti sungai, mengikuti kontur dan sebagainya. Nah, itu yang kita bisa pertimbangkan.
Pola-polanya juga ada, yang umum yang bisa dipakai, pola umum yang bisa dipakai. Ini pola-pola yang nanti teman-teman bisa sambil cari sendiri ya, untuk apa nama pola ini, supaya teman-teman juga belajar dong, nggak cuma mendengarkan dari saya saja. Nah, ini beberapa contoh-contohnya, bisa dilihat ya polanya tidak seperti rumah-rumah tinggal yang pada umumnya yang mungkin di Indonesia ini cuma grid begitu polanya, tapi dia bisa ada yang melengkung, ada yang mengikuti bentuk jalan, sehingga tergantung dari konsepnya. Nah, ini juga bisa dilihat contohnya, bentuknya bisa meliuk-liuk, ada yang kemudian difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dengan distribusi yang merata, area sebelah sini tercover, sebelah sini tercover. Nah, ini bisa jadi contoh perencanaan tapak yang bagus. Nah, air bersih, terus kemudian bagaimana menghubungkannya dengan saluran yang sudah ada, bagaimana juga pengelolaan air kotor, termasuk juga ke IPAL. Jadi nggak bisa ya langsung dibuang ke saluran kota begitu ya, harus ada pengolahan tersendiri dahulu. Nah, ini yang juga kadang-kadang sering terlewat ya developer itu. Nah, ya karena kita sama-sama tahu ya, kalau misalnya katakanlah tidak dikelola dengan bagus, waktu ada banjir itu kan naik semua ya. Kan kita kan yang nggak mau kan ada kondisi seperti itu. Nah, termasuk juga untuk kelistrikan, saya rasa teman-teman juga udah paham ya untuk yang SUTM, SUTT dan sebagainya itu ya. Lalu kemudian telekomunikasi juga iya, karena sekarang WiFi termasuk penting. Fire protection juga iya. Dan yang terakhir sering dilupakan itu pemakaman. Ya. Nah, untuk materinya kurang lebih seperti ini. Mungkin supaya kita nggak terlalu lama satu arah, yang mau sharing atau mungkin ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan. Oke, silakan Mas Dimas, gimana? Jadi saya izin tanya, kan ada isu dari pemerintah sekarang itu ada rencana rumah subsidi sekitar 25 meter persegi kan Pak? Ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Bukannya lebih baik arahan dari pemerintah itu rumahnya lebih dibuat vertikal Pak, daripada mengecilkan ukuran rumah? Itu pertanyaan saya Pak. Oke, ini pertanyaan yang menarik sekaligus menurut saya juga kita bisa elaborasi lebih mendalam ya. Jadi persoalan rumah subsidi yang ukurannya kecil, 25 meter persegi, sebetulnya ada yang pro, ada yang juga tidak setuju. Dari teman-teman arsitek dan juga teman-teman yang memang berkiprah di dunia perumahan permukiman, yang selain developer ya, maksudnya yang selain developer, mereka kadang-kadang berpikir yang penting fungsinya tercukupi, bisa ada tempat untuk tidur, terus kemudian ada mungkin ruang makan dan sebagainya yang bisa digabung menjadi satu multifungsi, itu udah cukup. Konsepnya mungkin seperti apartemen studio gitu ya, yang cuma 18 meter persegi, 25 meter persegi, tapi digabung. Ada lagi juga yang konsepnya adalah yang penting terjual. Yang penting terjual. Karena kan kita juga sama-sama tahu harga lahan semakin tinggi, tidak memungkinkan untuk akuisisi lahan yang luas-luas begitu. Tetapi yang sebetulnya agak tricky, menurut saya agak tricky itu adalah kebiasaan orang Indonesia, dan kalau boleh dibilang budaya mungkin ya, bahwa kalau kita mau punya rumah itu harus rumah tapak. Nah, itu yang pada akhirnya membuat persoalan menjadi muncullah 25 meter persegi atau mungkin 18 meter persegi yang kalau secara pribadi bisa jadi itu mungkin kurang. Ya, kita mungkin teman-teman di sini kos ada yang kamarnya ukurannya 4x4? Gak ada ya? Kalau kamarnya ukuran 4x4 itu kan udah 16 meter persegi, udah gede. Itu satu kamar aja. Nah, bisa dibayangin kalau berkeluarga, ada anak, ada ibu, ada bapaknya. Bertiga aja dulu deh. Belum berempat ya. Belum. Biasanya kan keluarga berencana kan 2 anak cukup ya. Bertiga dulu aja. Itu udah mereka ruang bermainnya di mana, ruang nanti setrikanya di mana, itu sudah sebetulnya kurang. Tapi kembali lagi, program pemerintah kan kepinginnya ya semua bisa punya rumah. Sehingga kalau kita melihat dari sisi pemerintah harusnya bisa menjadi pertimbangan yang bagus, tetapi memang masih tetap harus dikritisi dan
apa ya, tidak serta-merta kemudian dalam kasus perencanaan kawasan perumahan permukiman atau tapak-tapak baru yang nanti akan dibuat itu langsung buat semuanya menjadi ukuran kecil-kecil seperti itu. Target marketnya juga beda. Ada lagi mungkin? Iya, silakan Mbak Tika. Ini Pak, kalau misalkan kan tahap pembuatan tapak itu harus ada analisis yang dilakukan. Terus kalau misalkan ini gimana? Kalau analisis semuanya itu mendukung, namun ada kebencanaan kurang mendukung, misalnya kayak rawan banjir atau mungkin tanahnya rendah dan apalah segala macam mungkin itu Pak. Itu gimana ya Pak? Atau tetap akan diadakan perumahan di situ atau bakal dikaji lagi? Sebetulnya kenapa tadi saya menyampaikan mengenai kita harus melihat tanah, topografi, hidrologi dan sebagainya, karena memang yang perlu kita cek selain kesesuaian lokasi itu adalah kita harus mengecek bagaimana dari bangunan yang nanti akan diletakkan di situ, sekian ratus bangunan baru, unit rumah, itu benar-benar aman dan nyaman, bebas dari segala macam gangguan. Karena kalau kita merencanakan tapak, alangkah baik kita memposisikan diri sebagai user. Saya, misalnya mau tinggal di lingkungan perumahan tersebut, tentunya akan lebih memilih yang nyaman, tidak akan kebanjiran, tidak kemudian punya risiko macam-macam, dan harganya murah. Ya, itu kan harganya murah. Ya, karena saya juga sama-sama tahu kalau di teman-teman sekarang kan saya sendiri sudah cukup kesulitan untuk mendapatkan rumah yang baik begitu, yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin teman-teman juga akan lebih susah lagi. Tapi intinya kalau kita memposisikan diri sebagai user, maka kita harus lihat apakah memang di sana nyaman atau tidak, apakah di sana rawan banjir atau tidak. Ya kalau kita sudah tahu di sana ada risiko, ya sebaiknya tidak dilakukan pengembangan perumahan di sana. Daripada konsekuensinya tidak laku. Seperti itu. Mungkin supaya kita nggak terlalu banyak diem ya, kayaknya kan teman-teman banyak diem ya. Ya, kita ini aja deh, kita coba ngumpul di sini, kita bareng-bareng kumpul di sini. Kita coba lihat ada satu contoh kasus yang dibawa oleh kelompoknya Mbak Esther. Nanti kita bisa buka bersama, terus kemudian kita lihat dari kasusnya ini kira-kira bagaimana menatanya, rumah-rumahnya yang bagus dan sebagainya. Ya, silakan. Ini sambil dibuka dong, buat nanti kita coba atur rumah-rumahnya. Oke, bisa sambil dilihat ya. Di sini ada satu lahan. Lahannya ini luasannya berapa kemarin ya? 10 hektar ya. Nah, di lahan luas 10 hektar ini kita bisa sama-sama lihat, ini kan di overlay ya, di bawahnya juga ya, ada beberapa analisa yang juga sudah teman-teman lakukan. Nah, di sini ada sungainya, sungai di tengah. Berarti kan kalau kita secara logika, kalau ada sungai di sini, berarti kan tanahnya kan turunnya kan ke sebelah sini. Ya, lalu kemudian ini area jalan masuknya di sebelah mana kira-kira? Jangan lupa bahwa kalau kita memberikan akses jalan masuk yang utama, itu adalah area yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi. Ya, ada yang warnanya merah nggak, Mbak? Oke. Nah, kita coba asumsikan ya, kalau merah ini misalnya ruko. Misalnya kita asumsikan kita ini ruko. Kalau dengan kita anggap nih konstelasi jalannya sudah fix seperti ini ya. Jalan utamanya masuk di sini, lalu kemudian area ekonomi tinggi itu biasanya kan identik dengan perekonomian ya. Kita akan bangun ruko. Tapi kemudian kita letakkan rukonya di sebelah sini. Jalan utamanya di sini. Ini di sini masuk gang berikutnya. Kira-kira rukonya bisa ramai atau tidak? Nah, oleh karena itu dalam proses teman-teman membagi jalan, itu juga harus dipertimbangkan jalan mana yang kira-kira akan memberikan dampak ekonomi paling tinggi. Sehingga dari jalan yang kira-kira akan memberikan dampak ekonomi paling tinggi, kita bisa letakkan fungsi-fungsi yang merah ini misalnya tadi ya ruko ya, kita bisa letakkan di sekitarnya.
Nah, kita bisa letakkan di sekitaran seperti ini. Lalu kemudian, kalau sudah area di sini dekat dengan ruko yang ekonominya tinggi, biasanya di baliknya itu juga mereka masih relatif tinggi. Maka kita bisa letakkan juga rumah-rumah yang harganya masih lebih tinggi. Begitu. Nah, semakin menjauhi akses jalan utama, agak masuk ke gang atau mungkin ada belokan-belokan, baru kemudian mungkin kita bisa letakkan rumah-rumah yang ukurannya lebih kecil. Seperti itu. Nah, dasar untuk meletakkan rumah-rumah ini tidak hanya sekedar melihat kotak-kotak ini aja ya, karena kan kebetulan kelompoknya Mbak kan sudah bikin kotak-kotak. Tetapi yang paling penting adalah melihat dari analisa yang tadi saya sampaikan. Bagaimana topografinya? Oh, kalau di sini curam, berarti nanti di sini mungkin akan ada air yang relatif deras. Berarti kalau saya letakkan rumah di sini, tanggapannya harus seperti apa? Kalau misalnya cahaya mataharinya datang dari sebelah sini ke sini, berarti sebelah sini timur, sebelah sini barat. Kalau di sini sebelah timur, sebelah sini barat, maka rumah-rumah yang biasanya menghadap ke timur dia akan jadi lebih sehat karena mendapat matahari pagi kan. Nah, bisa jadi rumah-rumah yang berada di sini menghadap ke sana itu mereka akan lebih cepat laku. Sedangkan yang mungkin menghadap ke barat mungkin panas, mungkin akan menjadi pertimbangan berikutnya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita melihat tadi berkaitan dengan pembagian atau distribusi dari ruang terbuka hijau. Bisa dibayangkan rumah yang berada di pojok sana sendiri, itu kalau mereka akan mengakses ruko di depan, jauh ya? Nah, sehingga kita alangkah baik membuat hierarki juga yang sama, buat hierarki yang sama di klaster yang sebelah sana, supaya nanti kita juga bisa letakkan area-area mana yang bisa menjadi area ruko. Itu. Nangkap kira-kira? Nangkap. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini termasuk juga kita praktek sederhananya, kita cukupkan di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke membahas tugasnya teman-teman masing-masing. Terima kasih tadi sudah membuka contoh tugasnya untuk kita bahas bersama. Kita bisa akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video proses pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Tapak, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Malang. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Salam, selamat siang.